Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, yang mana kali ini saya membahas mengenai jenis-jenis intervensi individual. Terdapat 4 jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, T-groups. Yang kedua, coaching. Yang ketiga, mentoring. Dan yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Baik, langsung saja pada poin pertama, T-group. T-group, training dilakukan untuk mengembangkan wawasan personal. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Pembentukan tim sebagai salah satu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kerja kelompok kerja mereka. Yang kedua, coaching. Coaching dapat diartikan sebagai proses pengarahan yang dilakukan oleh atasan untuk melatih dan memberikan orientasi kepada bawahannya tentang realitas di tempat kerja dan membantu karyawan dalam mengatasi kendala dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal. Pemberian coaching paling tepat digunakan untuk membina karyawan, untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan mengarahkan tingkah laku sesuai dengan lingkungan kerja karyawan tersebut. Pemberian coaching dapat dilakukan dengan singkat dan dalam bentuk diskusi ataupun melibatkan interaksi yang bertujuan untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Secara khusus, coaching dapat membantu karyawan dalam beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan baik individu maupun organisasi. Kemudian, meningkatkan komitmen dan motivasi kerja, menjadi bagian dalam nilai dan perilaku organisasi, meningkatkan keterampilan karyawan, memperbaiki hubungan kerja antar karyawan, menciptakan gagasan atau ide-ide kreatif, meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi karyawan, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan yang berbeda, mendapatkan kepuasan kerja, komunikasi yang lebih efektif, budaya organisasi yang lebih terbuka dan produktif, dan kesadaran akan pembelajaran. Ketiga, mentoring. Mentoring adalah sebuah hubungan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk membantu, membimbing, dan juga pengawasan antara perorangan atau kelompok. Kegiatan ini melibatkan satu orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan juga kemampuan yang lebih, atau disebut dengan mentor, guru, atau model. Menurut Casper, mendefinisikan, mentoring adalah kegiatan khusus yang berkaitan dengan pengawasan, hubungan saling mendukung antara dua orang atas dasar kepercayaan, dan saling menghargai. Kurniati beranggapan bahwa mentoring adalah proses pembelajaran di mana seorang mentor mampu untuk membuat mentee atau peserta yang sebelumnya tergantung menjadi mandiri. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat pula diidentikan dengan pengaruh. Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Setiap orang mempengaruhi seseorang. Kita masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain. Itu berarti bahwa kita semua memimpin dalam beberapa bidang, sementara dalam bidang lainnya kita dipimpin. Kekuasaan untuk membantu para pemimpin maju adalah komunikasi, pengakuan, dan pengaruh. Pengembangan kepemimpinan adalah usaha yang meningkatkan kemampuan kepemimpinan ke tingkat yang lebih tinggi. Inti dari kepemimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan untuk mendapatkan pengikut, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau mengikuti dengan rela dan sadar. Inilah yang perlu dikembangkan mulai dari tingkat awal sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kepemimpinan yang positif mencakup beberapa hal. Pertama, tindakan individu yang produktif dan bertanggung jawab oleh pemimpin maupun pengikutnya. Kemudian, kontribusi untuk diri sendiri, masyarakat, organisasi, negara, dan seluruh umat manusia. Kemudian, pemimpin dan pengikut melakukan apa yang mereka ingin lakukan di samping menjadi apa yang mereka cita-citakan. Yang terakhir, risiko dan pengorbanan.
Kepemimpinan punya peran sangat vital dalam suatu organisasi. Sebagaimana gaya kepemimpinan sebagai suatu penyeimbang ide dan pendekatan perilaku para pemimpin. Pemimpin bisa dikatakan berhasil jika mampu bergaya kepemimpinan yang partisipatif manajemen. Pendekatan gaya kepemimpinan tersebut terdapat pada bawahan dan komunikasi. Hal ini menandakan bahwasanya seorang stakeholder akan saling menjalankan pada hubungan yang mendukung atau supportive relationship. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Baik, sekianlah pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.